أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. Kemudian yang kedua, dibuat berpaling dari ulama yang benar. Karena dia berpaling dari ulama yang benar, yang pertama itu dikacaukan dulu apa definisi ulama. Nggak ada bagi mereka definisi ulama itu. Ya sekarang ini Masya Allah ya semuanya ulama Masya Allah. Iya. Yang penting sudah pakai jubah putih, pakai bisa gulung-gulung imamah di atas. Kemudian kalau orasi, hebat orasinya, ini ulama ini. Di mana histori belajarnya? Apa yang dia pahami dari ilmu? Apa yang dia kuasai dari ilmu agama? Nggak ada. Jelas ya? Orang yang sudah belajar pun, dia punya titel S1, S2, S3, itu belum tentu disebut ulama. Belum tentu disebut ulama. Karena ulama itu bukan artinya dia pernah belajar, ya punya sehelai kertas yang menunjukkan dia pernah belajar. Belum tentu dia dikatakan ulama. Ulama itu disebutkan kriteria oleh para ulama seperti Ibnul Qayyim dan selainnya. Iya. Mau ulama jenis yang bagaimana? Iya. Kalau ulama yang dikatakan ahli ijtihad yang bisa berhak untuk menilai kejadian-kejadian yang terjadi di tengah umat, itu ada syaratnya. Jelas ya? Ada ulama dia khusus di bidang ilmu, misalnya ulama nahwu. Kalau mau tanya tata cara bahasa Arab, tanya ke sana, bisa dia. Tapi jangan tanya masalah fikih di situ. Jelas ya, tanya bahasa saja. Dia ulama di bidang bahasa. Tapi kalau ulama ahli ijtihad yang menilai masalah-masalah umat, masalah-masalah keumuman, ini juga harus diposisikan pada tempatnya masing-masing. Iya. Karena yang memberi ulama ya, kalau dia bisa berbicara umum, itu kalau pemerintah pilih yang berbicara di masalah umum 1, 2, 3, 4, 10 orang saja. Maka pada masalah umum ini cuma 10 orang ini yang boleh bicara. Yang lain nggak boleh bicara. Itu fungsi, itu tata negara namanya. Dan itu berjalan di tengah para sahabat. Jadi yang berkata, oh pemerintah zalim melarang orang mengajar, melarang orang menyampaikan kebaikan. Sampai ada yang ribut-ribut kemarin, dilarang ceramah di sebuah kota, di sebuah universitas. Ya. Dianggapnya pemerintah zalim melarang apa? Orang ceramah. Masjid milik Allah. Masya Allah. Sama dengan ucapan Khawarij. Hukum itu hanya milik Allah. Iya. Masjid milik Allah. Iya betul, masjid milik Allah. Memang kenapa? Ya jangan larang orang mengajar, kan masjid milik Allah, bukan milik penguasa. Ya. Baik. Sekarang anak yatim dia punya harta. Hartanya banyak, miliaran. Anak yatim ini punya harta. Ya. Terus dia masih kecil, masih umur 1 tahun, 2 tahun. Anak yatimnya. Siapa yang pegang hartanya? Saya tanya, yang pegang hartanya siapa? Walinya, kan begitu. Ada walinya. Ya. Yang mengatur harta itu adalah wali dia. Bukan si anak yatim. Jadi anak yatimnya baru 2 tahun dia pergi. Ada yang tawar rumahnya besar. Dek, rumahmu boleh saya jual, boleh saya beli. Saya kasih kamu permen 1 dos. Iya, kata anak yatim, nggak apa-apa, tanda tangan. Ya. Syah. Ada yang mengkritik, nggak boleh mengkritik. Sudah syah jual beli. Harta milik dia. Nggak ada yang berucap seperti itu. Itu tugasnya wali namanya. Wali yang mengesahkan. Sebab dia yang melihat. Sama dengan wakaf. Masjid itu kan wakaf. Ada nadirnya. Pemerintah itu nadir umum terhadap wakaf. Ya kalau dia melarang siapa yang mengajar di situ, itu hak pemerintah. Hak pemerintah. Jelas ya? Ini keliru di dalam memahami. Dasarnya apa? Itu tadi satu sudut kejahilan juga ini ya, contoh kejahilan ya. Dan sudut lainnya,
Ini nggak jelas. Ulama-ulama ini, yang dikatakan ulama itu siapa? Fatwanya itu aneh-aneh. Iya. Ya kalau dikatakan ahli ijtihad bisa menilai, itu dikatakan oleh Ibnul Qayyim, orang yang punya ilmu tentang Al-Quran, tentang sunnah Rasulullah SAW. Dia punya ilmu tentang ucapan-ucapan para sahabat. Dia mengerti nasikh dan mansukh. Dia mengerti tentang tingkatan hadits. Ya. Kemudian dia mengerti tentang ilmu pendalilan. Dia mengerti tentang ilmu maqasidus syariah. Disebutkan syarat-syarat. Ya. Mungkin sebagian ilmu itu orang yang dianggap ulama ini oleh sebagian manusia tidak pernah dengar ada ilmu yang seperti itu. Jelas ya? Dibilang oh, ada ilmu tentang nasikh dan mansukh. Apa itu nasikh dan mansukh? Dia nggak tahu. Ada ilmu tentang maqasidus syariah. Oh, saya juga baru dengar itu. Ya. Jelas ya? Ini letak kekeliruan. Akhirnya nggak jelas siapa yang dikatakan sebagai ulama. Ya. Di masa Ibrahim An-Nakhai dan Imam Asy-Syafi'i ada dua orang imam hidup semasa. Ya. Dua-duanya murid sahabat-sahabat senior. Berguru kepada Ibnu Mas'ud, kepada Abu Musa Al-Asy'ari. Ya, ini ulama Kufah. Yang banyak mengajar itu, memberi fatwa itu Asy-Syafi'i rahimahullah, Amir bin Syarahil. Tapi kalau ada masalah-masalah genting terjadi, Asy-Syafi'i dia. Yang bicara cuma Ibrahim An-Nakhai. Karena Ibrahim An-Nakhai itu yang paling senior di tengah mereka. Jelas ya? Itu ada hal-hal yang seperti itu. Ya. Makanya ini kadang orang-orang baru belajar, dia datang kepada seorang guru. Oh, gurunya bagus retorikanya. Oh, begini. Itu kan penilaian orang awam. Tapi kalau yang menilai guru ini di kalangan ulama, belum tentu seperti itu penilaiannya. Makanya ilmu itu dilihat. Ya. Itu ada sifat-sifatnya. Dikenal di kalangan orang-orang berilmu itu sendiri. Dikenal di kalangan orang-orang berilmu itu. Ilmu itu bidang. Ditekuni oleh ahlinya. Sebagaimana orang yang di ahli ilmu lain seperti itu juga. Dia di ahli ilmu lain, dia tekuni bidangnya masing-masing. Tapi sekarang ini bukan bidangnya dia mau masuk, jadi ulama semua. Jadi ahli agama. Kalau bidangnya yang kita masuk di situ, marah mereka. Iya. Marah. Ada montir mekanik mobil, dia kasih resep kepada pasiennya, resep bedah tulang. Ya marah dokter bedah tulangnya. Apa urusannya kamu di sini? Kamu mekanik, nggak ngerti tentang apa? Bedah tulang. Ya, tapi kalau dia masuk mempelajari ilmu agama, enggak, saya alim juga, berilmu juga. Ini kan keliru cara memahami. Iya, jelas ya. Jadi pertama ulama itu dikaburkan, apa yang disebut ulama. Iya, setelah kabur orang akhirnya nggak bisa menentukan. Iya, jadilah ciri ulama itu siapa saja yang banyak pengikutnya, bagus retorikanya, ya, pandai menarik hati manusia. Ya sekarang kalau ikuti gaya-gaya orang, itu gaya-gaya komunikasi publik itu, ya memang dipakai untuk mencari banyak pengikut. Ya, punya banyak fans, punya banyak follower, punya banyak gini, itu aja yang dia pikir. Tapi orang yang berbicara ilmu agama tidak seperti itu. Ulama itu dia berbicara seperti dokter memberi resep kepada pasien. Iya. Pasiennya merasa pahit obatnya, muntah-muntah, itu nggak ada masalah sebab dokter tahu obat ini untuk menyembuhkan dia. Untuk menyembuhkan dia. Bahkan kadang dokter itu dia tega, dia potong sebagian jari pasiennya. Kenapa? Sebab kalau dia tidak potong, ini akan merusak semua tangannya. Itu kan obat diberikan. Ulama seperti itu. Iya. Dia tidak ikut semua ucapan orang. Dia berbuat sesuai dengan apa? Apa yang diharuskan oleh ilmu. Apa yang diharuskan oleh ilmu. Kalau dia katakan salah, dia bilang salah. Walaupun manusia membencinya di dalam hal tersebut. Itu nggak ada masalah. Karena itu memang komitmen dari apa? Komitmen dari ilmu. Jadi dibedakan. Ini ilmu ini ada ahlinya. Ada orang-orangnya. Iya.
masuk di dalam hal tersebut. Makanya kita harus kenal siapa dari ulama-ulama itu. Nah, ulama-ulama inilah mereka itu yang mengerti posisi-posisi syariat. Kalau ada nas ayat, ada nas hadits, dia paling paham apa makna ayat dan hadits itu. Ya. Dia paling memahaminya. Kalau ada dua dalil yang kelihatannya berbenturan, bertabrakan, dia yang paling mengerti bagaimana cara mengkompromikannya. Dan maksud yang diinginkan itu apa. Iya. Dan mereka inilah yang berijtihad di tengah umat ketika terjadi nawazil. Perkara-perkara kontemporer yang terjadi di tengah manusia. Nah, itulah ulama-ulama namanya. Rujukan-rujukan. Nah, jadi sekarang ini kalau dibuat manusia itu tidak tahu siapa itu ulama. Kalaupun ada ulama yang diketahui benar-benar alim, ya, mereka buat orang-orang lari dari ulama itu. Karena itu semua orang-orang yang ada pemikiran radikal, itu pasti dia tidak ada yang suka kepada Syekh bin Baz, Syekh Ibn Utsaimin, ya, Syekh Shalih Al Fauzan, Syekh Al Albani. Ya, mereka nggak suka itu para ulama itu. Sebab ini para ulama, kalau manusia duduk kepadanya, orang-orang akan lurus. Dan itu tugas ulama dari dulu seperti itu. Ya. Coba bayangkan Ibnu Abbas ya. Ini kekuatan ilmu ya. Kekuatan ilmu. Orang Khawarij itu diperangi oleh Ali bin Abi Thalib dan para sahabat. Nggak ada yang surut mereka. Karena sangkaannya mereka di atas jihad. Kalau mati-mati syahid. Nggak ada yang surut. Maka didatangi oleh Ibnu Abbas. Sendirian Ibnu Abbas mendatangi. Iya. Tidak ada pengawal malah. Ya, Ibnu Abbas tanya, apa syubhat kalian? Kenapa kalian keluar dari jemaah kaum muslimin? Di tengah kalian tidak ada seorang sahabat pun. Sahabat semuanya bersama Ali bin Abi Thalib. Ada apa dengan kalian? Maka mereka sebutkan syubhatnya. Ibnu Abbas cuma baca 3 ayat, 1 hadits, ya. Rontok semua pemikiran itu. Rujuk dari mereka tadinya jumlahnya 6.000 orang berkumpul di Hawra, 6.000 orang. Rujuk dari mereka 2.000 orang kembali kepada jalan yang benar. Sebagian riwayat disebutkan oleh Ibnu Katsir di Al-Bidayah wan Nihayah, rujuk dari mereka 4.000 orang. Ini kekuatan ilmu. Dan itu memang didapatkan dari siapa? Dari para ulama. Ya, ulama yang meluruskan. Makanya dari solusi kalau ingin menangani masalah radikalisme, itu memang harus diajukan kepada orang-orang yang berilmu. Harus dia cari alim yang rasih, yang bagus ilmunya, itu yang menengahi di dalam hal-hal yang seperti itu. Di Sahih Muslim, kisah yang panjang ya, ada sekelompok anak muda berpemikiran Khawarij. Mereka sudah ingin melakukan kudeta. Mau melakukan kudeta. Tapi kata mereka begini, kita pergi haji dulu. Maka pergilah mereka melakukan ibadah haji. Selesai haji, ya, mereka berkata lagi begini, sebelum kita kudeta, kita berkunjung dulu ke kota Madinah. Datanglah mereka ke kota Madinah. Subhanallah, Allah menghendaki kebaikan untuk mereka. Diberi taufik oleh Allah, dia dapati seorang syekh duduk bersandar di tiang masjid, sedang mengajari manusia. Di antara hadits yang dia sampaikan, dia mendengar Rasulullah bersabda, dia ceritakanlah hadits tentang al-jahannamiyun. Tahu al-jahannamiyun? Orang-orang yang sudah masuk dalam neraka jahannam, lalu Allah keluarkan dari neraka dalam keadaan sudah gosong, sudah menghitam, dimasukkan ke dalam sungai kehidupan, lalu tumbuh kembali, ya, kemudian dimasukkan ke dalam sorga. Ini kan hadits tidak masuk di akidahnya orang Khawarij ini. Orang Khawarij pelaku dosa besar, kalau sudah masuk ke neraka, kekal dalam neraka, tidak bisa keluar. Kok bisa ada orang yang dikeluarkan dari neraka? Nabi lagi yang menyebutnya, kan itu sangat menggoyah mereka. Iya. Maka dia tanya, siapa syekh ini? Tanya, ternyata beliau adalah Jabir bin Abdullah, sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka datangi. Mereka tanya, ini hadits kamu dengar dari siapa? Dari ucapan kamu atau? Kata beliau, ini ucapan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mendengarnya bukan 1-2 kali saja.
Jelas ya? Maka dengan sebab mendengar satu hadits ini, anak-anak muda yang tadinya mau kudeta ini semuanya tobat kembali kepada jalan Allah kecuali satu orang. Nah, itu fungsinya para ulama di tengah umat. Mereka yang bisa menerangkan syubhat, menjelaskan kekeliruan pemikiran. Mereka yang punya ilmu di dalam hal tersebut, mengobatinya. Baik. Maka dari jalan orang-orang ini dia buat manusia itu jauh dari ilmu. Kemudian yang kedua, jauh dari siapa? Jauh dari ulama. Dengan berbagai metodenya itu tadi. Iya. Jauh dari ulama. Setelah itu dia pasang lagi ulama-ulama yang harusnya menjadi rujukan. Nah, padahal ulama-ulama ini orang-orang tokoh-tokoh yang menyimpang semuanya. Siapa ulama di masa ini yang kita belajar, kita ambil ilmu darinya, kita baca buku-bukunya. Ada yang menulis di bukunya, dia kasih program perpustakaan seorang muslim yang harusnya perpustakaannya itu ada di rumahnya. Salah satunya buku Fi Dilalil Quran karya Sayyid Qutb. Ini ulama ini. Ya. Ulama itu Hasan Al-Banna. Ulama itu Yusuf Al-Qaradawi. Yusuf Al-Qaradawi. Dia kasih nama-nama. Ya. Bukan ulama dalam artian apa? Ulama yang istiqamah di atas jalan. Ulama yang istiqamah di atas jalan. Akhirnya manusia ke sana rujukannya. Iya. Datang di kejadian Timur Tengah kemarin. Yusuf Al-Qaradawi berkata, dia ditegur karena dia adalah salah satu dari tokoh yang memberi fatwa pemberontakan yang terjadi di mana? Di Timur Tengah, di Suriah, di Mesir, di Tunisia. Itu banyak fatwa Yusuf Al-Qaradawi. Ya. Yusuf Al-Qaradawi berkata, kalau ada yang berkata saya adalah dai fitnah, tidak apa-apa. Memang saya dai fitnah katanya. Ya. Nah, ini ulama ini di bahasa mereka. Karena itu di sebagian hal subhanallah, saya pernah di musim haji ya. Ya, di musim haji. Waktu itu saya menerjemah seorang syekh, saya tugas menerjemah. Ada seorang dosen dari wilayah selatan Saudi. Dia lagi ribut sama anak muda dari Indonesia. Anak muda ini belajar di Mesir. Belajar di Mesir. Iya. Anak muda ini berkata, saya tidak mau dengar dari kamu. Kamu ini Wahabi. Iya. Kata dosen ini, enggak, itu begini-begini. Ujung-ujungnya dia bilang, ini fatwa Syekh Salman Al-Auda. Dia minta saya terjemahkan. Akhirnya saya tanya kepadanya, masalah kalian apa? Ya, jadi rupanya anak muda ini, orang lagi sholat isya, sholat maghrib. Orang-orang kan menjama maghrib dan isya kan? Dia nggak mau jama. Ya. Oleh syekh ini dikatakan, kamu jama, itu sunnahnya. Anak muda ini tanya, apa alasannya? Nah, ini orang bawakan fatwanya siapa? Salman Al-Auda. Nah, ini anak muda nggak mau, saya nggak mau terima dari Wahabi. Nah, setelah saya tahu masalahnya, saya tidak terjemahkan ucapan orang ini. Saya bilang, itu tahu nggak menjama antara dua sholat di Mina? Itu hadits Nabi SAW diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadits Jabir. Kata anak muda ini, oh benar ya seperti itu ya? Ya sudah, nggak apa-apa. Kalau memang ada haditsnya, kan enak menyampaikannya. Jelas ya? Tapi lihat ya, ini orang dosen ini. Iya. Menghadapi manusia, bawakan fatwa siapa? Salman Al-Auda. Tahu Salman Al-Auda? Ya. Di pendahuluan bukunya Imam Samudra itu kata pembukaannya itu dari ucapan-ucapan Salman Al-Auda. Iya. Ini Salman Al-Auda ini yang menjadi sebab banyaknya anak-anak muda menyimpang di masa sekarang. Makanya sekarang dalam proses dijatuhkan hukum mati oleh pemerintah Saudi. Jelas ya? Cuman kalau orang-orang di luar, oh ini pemerintah Saudi ini kejam sekali. Selalu dia membunuh ulama. Ya. Itu semuanya antum baca media-media begitu bahasanya. Ya, media-media ini tidak tahu siapa yang bayar mereka di belakangnya. Padahal hakikat masalahnya ini orang sudah berbuat kerusakan di tengah manusia dengan fatwa-fatwanya, berbagai kerusakan yang terjadi.
Bahkan makar-makar yang dibuat untuk menggulingkan pemerintahan. Ya. Itu kan tidak ada yang mengenalnya seperti itu. Baik. Jadi ini dia pasang tokoh-tokoh. Ya, itu pasti orang-orang yang masuk di arah radikalisme itu menjadi kabur masalah ini.